بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ananda pagi ini? Ustazah harap semua kabar Ananda baik-baik semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pertemuan sebelumnya, yaitu tematik 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan sekarang kita memasuki di pembelajaran keempat. Ananda buka semua ya bukunya. Pembelajaran keempat. Di halaman 37. Halaman 37, dan materinya gerak kombinasi pola gerak dasar lokomotor. 2. Menulis laporan pengalaman menjaga kesehatan tubuh. Dan ketiga, mensyukuri nikmat kesehatan. Kita mulai. Nah, di sini menirukan gerakan anak ayam di halaman 38. Nah, Ananda bisa lihat di sini ada gambar. Nah, dia sedang menirukan gerakan anak ayam. Nah, di sini kita baca, peragakan gerakan anak ayam. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Berlarilah mengelilingi lapangan bersama teman-teman kalian. Berlarilah dengan tertib agar kalian tidak menabrak teman. Sekarang lakukan gerakan anak ayam. Misalkan kalian menirukan gerakan anak ayam ketika sedang santai. Cobalah berdiri tegak, kemudian angkatlah satu kaki. Setelah satu kaki terangkat, tekuklah kedua tangan kalian di samping badan. Nah, bungkukkan badan ke depan. Usahakan jangan sampai jatuh. Cobalah berada pada posisi demikian selama beberapa saat. Bandingkan dengan teman, siapakah yang paling lama bertahan. Memperagakan gerak anak ayam pada kegiatan di atas dapat membantu meningkatkan kekuatan otot dan kaki. Setelah selesai lakukan pendinginan. Nah, di sini dia menirukannya seperti ini. Anda lihat, dia menirukan gerakan anak ayam. Setelah itu, Ustazah akan menjelaskan apa sih manfaat gerakan hewan. Nah, di sini manfaat gerakan hewan itu, manfaat gerakan pada hewan itu contohnya seperti pembahasan sebelumnya. Seperti harimau. Harimau itu berjalan dengan kakinya dan ikan itu berenang dengan siripnya. Sedangkan burung terbang dengan sayapnya. Nah, jadi binatang tersebut apa ya manfaat gerakannya? Nah, kita akan menjelaskan.
Ustazah akan menjelaskan apa itu manfaat gerakan hewan. Nah, di sini kita ambil contoh lagi harimau. Harimau kan berjalan dengan kakinya. Dan apa ya manfaat gerakan dengan berjalan? Apa yuk coba manfaatnya? Nah, apa manfaat kaki? Manfaat kakinya itu untuk berjalannya harimau, yaitu berlari untuk menangkap mangsanya. Jadi kalau misalnya dia tidak memiliki kaki, dia tidak bisa berjalan dan tidak bisa menangkap mangsanya. Seperti itu Ananda. Dan kita ke binatang kedua, yaitu ikan. Ikan kan bergerak dengan berenang dan memiliki sirip dan ekor. Apa ya manfaatnya? Nah, manfaatnya itu dia bisa ke kanan, ke depan, ke samping, dan diam. Jika dia tidak memiliki sirip, ekor, dia tidak bisa, maka dia akan mati. Ya, seperti itu contohnya. Dan kalian bisa lihat di buku halaman 39. Nah, di sini ya, manfaat mendirikan gerakan hewan. Nah, di sini gambarnya ada burung. Gerakan hewan terbang menggunakan sayap. Dan apa manfaatnya? Manfaatnya dia melatih keseimbangan. Nah, seperti itu Ananda. Mungkin di materi ini sudah selesai ya. Saya harap, Ustazah harap Ananda semua bisa mengerti. Dan kita lanjut ke materi kedua, yaitu pengalaman menjaga kesehatan tubuh. Nah, bagaimana sih cara menjaga kesehatan tubuh? Nah, mari kita baca di sini. Menjaga kesehatan tubuh tentu lebih baik dan lebih menguntungkan daripada mengobati penyakit. Ananda lihat semua bukunya ya di halaman 41. Dengan memiliki tubuh sehat, kalian dapat melakukan beberapa aktivitas dengan lebih baik dan optimal. Dengan demikian, bagaimana sih caranya agar kita memiliki tubuh yang sehat? Nah, ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan tubuh. 1. Berpikir positif. Berpikir positif merupakan hal yang sangat penting dalam usaha menjaga kesehatan. Nah, berpikir positif menyebabkan hati menjadi tenang sehingga dapat beraktivitas dan istirahat secara teratur. Kedua, menjaga kebersihan badan, pakaian, dan lingkungan. Nah, seperti apa itu? Kita menjaga badan kita menjaga badan kita berpakaian rapi, bersih, dan lingkungan kita bersih dan indah. Dengan cara mandi dan gosok gigi merupakan usaha menjaga kebersihan badan. Nah, kita mandi dan gosok gigi. Mengganti pakaian yang kotor dengan pakaian yang bersih merupakan usaha menjaga kebersihan pakaian. Menyapu lantai dan halaman merupakan usaha untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ya, seperti itu. Dan yang ketiga, mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung semua zat yang diperlukan oleh tubuh.
Makanan bergizi sangat bermanfaat jika dimakan dalam jumlah yang cukup dan secara teratur. Makanan bergizi harus mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, Ananda lihat di sini ada gambar. Di sini itu semua menu makanan bergizi. Ada buah-buahan, nasi, lauk pauk, air mineral, dan susu. Nah, itu semua makanan yang terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan susu disebut 4 sehat 5 sempurna. Nah, nomor 4, istirahat yang cukup. Nah, jika kita tidak tidur teratur, tidak cukup istirahat kita, maka kita tidak kondisi kita tidak stabil, fisik kita tidak bagus maupun mental kita. Agar tubuh kalian segar dan bugar, jangan lupa untuk istirahat, terutama tidur yang cukup. Nah, yang kelima, menghindari kebiasaan yang merusak kesehatan. Apakah itu? Ada beberapa kebiasaan yang berbahaya dan merugikan kesehatan tubuh. Contohnya, merokok, minuman keras, mengkonsumsi nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ketiga kebiasaan tersebut harus dihindari agar kesehatan kalian tetap terjaga. Ustazah harap sih semua kan tidak ada yang seperti itu ya. 6. Olahraga secara teratur. Nah, ini olahraga secara teratur itu juga penting ya. Menjaga kesehatan tubuh sehat dan kuat. Nah, seperti ini. Dan yang ketujuh, minum air putih yang cukup. Nah, minum air putih yang cukup ini juga bagus untuk tubuh, untuk kesehatan. Manfaatnya sangat luar biasa. Para ahli kesehatan menganjurkan kita mengkonsumsi air putih paling sedikit 8 gelas setiap hari. Air putih sangat baik untuk membersihkan, memperbaiki, dan menjaga kesehatan pencernaan. Masya Allah. Nah, sampai di situ materi menjaga kesehatan tubuh ya. Nah, sekarang kita Ustazah ingin memberikan tugas kalian membuat video menirukan gerakan anak ayam. Nah, jadi tugas kalian menirukan gerakan anak ayam. Kalian membuat video dan mengirimkan ke Ustazah. Itu ya tugas kalian. Untuk untuk pembelajaran keempat ya, tugasnya menirukan anak ayam, gerakan anak ayam. Alhamdulillah untuk pembelajaran keempat sampai di sini, dan kita lanjut untuk pembelajaran kelima. Kita lanjut pembelajaran kelima, materinya menyusun cerita dari gambar berseri. 2. Merawat tanaman. 3. Penjumlahan susun ke bawah. Nah, di sini menyusun cerita dari gambar berseri. Adakah tanaman di rumah kalian? Ananda lihat di nomor halaman 46. Apakah kalian merawat tanaman tersebut? Merawat tanaman yang dimiliki wujud mensyukuri anugerah Tuhan, dan amatilah gambar berikut. Nah, di sini ada gambar. Ada 3
orang. Yang baju hijau Ahmad, kita beri nama Ahmad. Dan yang merah Yusuf. Dan yang baju biru Adi. Nah, mereka bertiga, kita lihat mereka bertiga sedang menanam tanaman. Nah, bersama-sama mereka menyiramnya, tapi di sini si Yusuf tidak menyiram tanamannya. Nah, setelah beberapa hari, mereka melihat lagi tanamannya sudah ada yang tumbuh. Dan kemudian beberapa hari mereka lihat lagi, dan Masya Allah, punya Ahmad dan Adi sangat subur, sedangkan Yusuf layu. Apa ya penyebabnya? Karena dia tidak merawat tanamannya, dia tidak menyiram tanamannya. Nah, seperti itulah susunan gambar berseri untuk cerita di atas ini. Ya, sekarang kita buka di halaman 48. Nah, di sini ada cara merawat tanaman. Merawat tanaman dengan cara kita merawat tanaman kita itu dengan membutuhkan, tanaman itu juga membutuhkan makanan dan air untuk tumbuh. Apakah kalian pernah memupuk dan menyiram tanaman yang kalian tanam di taman? Kalian harus menyiram dan memupuk tanaman di taman. Semua itu tujuannya agar tanaman tidak layu. Ya, tidak layu seperti yang gambar sebelumnya yang punya Yusuf ya, dia tidak merawat tanamannya, makanya layu. Tidak layu dan dapat tumbuh dengan subur. Semuanya merupakan bentuk usaha agar tanaman bagus. Menanam dan merawat tanaman wujud mencintai lingkungan. Nah, semua itu sebagai wujud syukur atas karunia Tuhan. Masya Allah, jika kita merawatnya, kita juga itu senang. Merawat tanaman kita, melihat tanaman kita tumbuh dengan subur. Sekarang buka di halaman 50. Halaman 50, Ananda lihat semuanya. Di sini adalah penjumlahan susun ke bawah. Peternakan ayam kakek Wayan menghasilkan 1432 telur pada minggu pertama dan menghasilkan 1254 pada minggu kedua. Berapakah jumlah telur yang dihasilkan pada minggu pertama dan minggu kedua? Pertanyaan di atas dapat diselesaikan dengan cara penjumlahan. Dapatkah kalian menyelesaikan soal penjumlahan? Penjumlahan dapat dikerjakan dengan dua cara, yaitu cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Bagaimana itu cara bersusun panjang dan pendek? Nah, ini dia caranya. Ananda lihat. Nah, cara bersusun panjang seperti pembahasan sebelumnya kan, ini 1432. Jadi 1400 ditambah 30 ditambah 2. Nah, di bawah 1254 1254. Nah, di sini 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. 400 ditambah 200 sama dengan 600. 30 ditambah 50 sama dengan 80. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, sekarang kita jumlah lagi.
2000 ditambah 600 ditambah 80 ditambah 6. Jadi hasilnya ditambah semua. Oh, tidak Nanda. Di sini kita tulis 2000, di sini 2000. Jadi penyebutannya 2686. Nah, jadi 1432 ditambah 1254 sama dengan, oh ini sudah hasilnya, 2686. Jadi hasilnya 2686. Nah, ini cara bersusun panjang ya Nanda. Dan bagaimana cara bersusun pendek? Nah, ini dia cara bersusun pendek. 1432 ditambah 1254 sama dengan 1 tambah 1 2, 4 tambah 2 6, 3 tambah 5 8, 2 tambah 4 6. Nah, seperti itu. Jadi sama seperti tadi yang di bersusun panjang. Nah, kan hasil yang ini ditambah dengan ini jadi 2686. Nah, di sini satuannya 2 ditambah 4 sama dengan 6. Ditulis 6. Puluhannya 3 ditambah 5 sama dengan 8, ditulis 8. Ratusannya 4 ditambah 2 sama dengan 6, ditulis 6. Ribuannya 1 ditambah 1 sama dengan 2, ditulis 2. Jadi 2686. 2686. Nah, berdasarkan contoh di atas, urutan penjumlahan susun ke bawah adalah kerjakan satuan, kerjakan puluhan, kerjakan ratusan, dan kerjakan ribuan. Ya, hampir sama ya cara bersusun panjang dan pendeknya. Mungkin sampai di situ untuk materi dan pembelajaran kelimanya. Ustazah kasih tugas ya untuk pembelajaran kelima ini. Nah, di sini ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut dengan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Nah, ada di sini nomor 1 dan 5. Ustazah ingin kalian mengerjakannya dengan cara bersusun panjang. Jadi, nomor 1 dan 5 kalian kerjakan dengan cara bersusun panjang. Nah, sedangkan nomor 6 Ustazah ingin kalian kerjakan dengan cara bersusun pendek. Jadi tugas nomor 6 dikerjakan dengan cara bersusun pendek. Nah, Ustazah ulang. Nomor 1 dan 5 dikerjakan dengan cara bersusun panjang. Sedangkan nomor 6 Ustazah ingin kalian kerjakan dengan cara bersusun pendek. Ya, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Ananda semua bisa mengerti. Selamat bekerja dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.